Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Hari ini program Berita Newspoint hadir menjumpai Anda bersama saya, Sekar Hayu. Selama 30 menit ke depan, Newspoint akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on this channel, Newspoint. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya menerima beasiswa dari Miyazaki University Jepang bagi dosen yang melanjutkan studi di kampus tersebut. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Kedokteran, Profesor Saifur Rahman, Miyazaki University kembali akan memberikan 3 beasiswa pada tahun ini. Saat ini sudah terdapat dosen Fakultas Kedokteran yang sedang menempuh studi di kampus tersebut. Tawaran beasiswa dari Miyazaki akan dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan kualitas dosen Fakultas Kedokteran UB. Fakultas Kedokteran UB meningkatkan kerjasama dengan Miyazaki University Jepang, salah satunya dalam bentuk pengiriman dosen untuk melakukan studi lanjut di kampus tersebut. Saat ini sudah terdapat dosen dari Fakultas Kedokteran UB yang sedang menjalani studi tingkat lanjut di Miyazaki. Menurut Wakil Dekan Bidang Akademik FKUB, Profesor Saifur Rahman, Miyazaki University akan memberikan beasiswa untuk 3 dosen yang akan melanjutkan studi ke Jepang tahun ini. Tawaran tersebut akan dimanfaatkan dengan baik oleh FKUB untuk meningkatkan kualitas dosen yang ada di UB. Fakultas Kedokteran UB belum lama ini melakukan kunjungan ke Taiwan dan Jepang untuk menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa kampus ranking 100 dunia yang ada di negara tersebut. Kerjasama ini dilakukan dalam bidang pertukaran dosen dan mahasiswa, riset, dan publikasi ilmiah. Ke Miyazaki. Miyazaki ini alhamdulillah sudah terjalin kerjasama, cuma kita melakukan monef kepada mahasiswa yang di sana. Salah satunya Dr. Happy ini adalah ketua IRO kita, dan Dr. Khalifah juga yang banyak membantu alumnus di sana. Miyazaki ini sangat baik pada kita, selama ini secara reguler menerima kita lewat program beasiswa Max. Semoga nanti tahun depannya katanya mau nerima 3 begitu dari kita. Kemudian berharap juga ada elektif program dari mahasiswa S1 baik yang di National Taiwan University maupun Miyazaki. Sedang digodok teknisnya bagaimana bisa elektif ini dilakukan kepada rumah sakit di sana dalam beberapa bulan ke depan. Memasuki pekan pertama bulan Ramadan, pergerakan indeks harga saham gabungan atau IHSG masih belum menunjukkan sinyal penguatan. Investor menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, masih menunggu berbagai hal akibat kebijakan The Fed. Laporan emiten bursa, momen Ramadan biasanya menjadi sentimen positif bagi berbagai saham seperti saham sektor konsumsi, retail, transportasi, telekomunikasi, hingga otomotif. Saham sektor tersebut diyakini mendapat sentimen positif dari meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri. Momen Ramadan dan Idul Fitri menjadi berkah bagi saham berbagai sektor seperti konsumsi, retail, telekomunikasi, transportasi, hingga otomotif. Meningkatnya aktivitas dan konsumsi masyarakat diyakini memberikan dampak positif bagi perusahaan yang bersinggungan dengan momen tersebut. Namun sampai pekan pertama bulan Ramadan, pergerakan indeks harga saham gabungan masih belum menunjukkan kenaikan berarti. Dalam pandangan pengamat pasar modal UB, Noval Adib, pasar masih wait and see melihat situasi ekonomi saat ini. Berbagai sentimen global hingga domestik yang mewarnai bursa efek menjadi perhatian investor dengan sikap menunggu.
Diharapkan emiten yang berkaitan dengan momen Ramadan dan Idul Fitri dapat menjadi pendorong positif bagi pergerakan bursa. Ya, saya kira untuk pekan ini memang market itu masih cenderung bergerak ya sideways ya. Tapi memang untuk beberapa sektor itu menunjukkan sinyal akan meningkat, ya, terutama sektor konsumsi ya. Karena sebenarnya kita tahu di bulan Ramadan ini memang untuk sektor konsumsi itu memang justru banyak yang naik, ya, terutama sektor makanan gitu, ya kan. Jadi seperti itu. Dan nanti mungkin menjelang Lebaran tuh yang akan naik ya biasanya ya sektor jalan tol itu juga biasanya akan mengalami kenaikan. Tapi secara umum itu pasar sebetulnya masih menunjukkan wait and see kalau menurut saya. Dan nanti kira-kira pada bulan Mei itu justru mungkin akan mengalami penurunan. Pemerintah Indonesia memiliki data bahwa terdapat 30 juta pengusaha ultramikro yang belum tersentuh layanan perbankan. Hal ini menjadi perhatian pemerintah saat ini dengan menugaskan kepada BUMN untuk masuk kepada mereka. Untuk itu, saat ini PT Pegadaian dimasukkan dalam Holding Bank Rakyat Indonesia dalam layanan ultramikro. Kepala Divisi OHC Pegadaian, Adam Ibrahim, pada talk show di Universitas Brawijaya menjelaskan masuknya Pegadaian dalam holding BRI agar dapat fokus melayani 30 juta pengusaha ultramikro yang belum tersentuh layanan perbankan. Selain usaha kecil dan menengah yang ada dalam masyarakat, terdapat satu kelompok lagi pengusaha yang lebih kecil, yaitu ultramikro. Pengusaha ultramikro ini dalam catatan pemerintah berjumlah sekitar 30 juta. Keberadaan mereka saat ini belum tersentuh layanan perbankan dalam hal permodalan. Hal ini yang menjadi perhatian pemerintah dengan menugaskan kepada PT Pegadaian yang memiliki jaringan hingga pelosok masuk dalam holding Bank Rakyat Indonesia. Pegadaian bertugas memberi layanan dalam hal permodalan melalui kredit usaha rakyat dan layanan lainnya kepada para pengusaha ultramikro. Layanan ini diharapkan dapat membuat pengusaha ultramikro mendapat permodalan yang cepat dan murah sesuai dengan profil usaha mereka. Pengusaha ultramikro ini diharapkan dapat naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah. Pegadaian berubah tadinya menjadi dari Perum. Perum itu adalah 100% sahamnya dimiliki oleh pemerintah. Itu namanya Perum. Jadi belum go public, belum IPO, belum initial public offers gitu ya. Kemudian 2012 kita berubah menjadi PT Persero sampai sekarang. Dan kemarin bulan November 2021 atas kehendak pemerintah karena Pegadaian itu identik dengan hajat hidup orang banyak, mengayomi masyarakat menengah ke bawah, kita di holding dijadikan satu dengan BRI. Jadi kita sekarang adalah anggota holding Bank BRI. Anak perusahaannya Bank BRI, tetapi khusus untuk ultramikronya. Jadi kalau teman-teman pernah dengar KUR enggak? Kredit Usaha Rakyat. Itu adalah salah satu produk dari KUR, ultramikro. Pemerintah itu, Jokowi, masih ada 30 juta orang pengusaha kita yang belum bankable, belum terakses kepada bank. Itulah yang menjadi ditugaskan kepada Pegadaian dan BRI untuk
memberikan modal kerja kepada PT Pegadaian terus menunjukkan performa usaha yang meningkat. Pada tahun 2022, laba perseroan mencapai 3,2 triliun yang dihasilkan dari berbagai produk dan layanan yang ada. Kepala Divisi OHC Pegadaian Andi Ibrahim dalam talk show di Universitas Brawijaya menjelaskan, saat ini Pegadaian berada di urutan ke-7 dalam jajaran perusahaan BUMN yang mampu mencetak laba. Kinerja ini menunjukkan bahwa lini usaha dari Pegadaian terus tumbuh dan mendapat tempat di hati konsumen. Saat ini Pegadaian terus melakukan inovasi dan perbaikan dari berbagai produk agar sesuai dengan perkembangan zaman. PT Pegadaian saat ini terus melakukan transformasi agar selalu menjadi BUMN yang mampu mencetak laba. Transformasi tersebut sudah menunjukkan hasil dengan pencapaian laba pada tahun 2022 mencapai 3,2 triliun. Laba tersebut dihasilkan dari berbagai produk dan layanan Pegadaian yang terus berkembang. Saat ini Pegadaian tidak hanya fokus kepada layanan gadai, namun juga memiliki layanan investasi emas sebagai salah satu produk andalan yang diminati oleh masyarakat. Investasi emas di PT Pegadaian aman dan menguntungkan sehingga tidak mengkhawatirkan bagi masyarakat. Produk dan layanan Pegadaian juga sudah mengadopsi teknologi dan transaksi elektronik sehingga memudahkan bagi masyarakat untuk bertransaksi tanpa harus datang ke kantor Pegadaian. Transformasi ini diharapkan akan terus berjalan sehingga Pegadaian menjadi salah satu BUMN yang menguntungkan dan memberi manfaat besar bagi masyarakat. Pegadaian berapa? 3,2 triliun. Kita labanya T loh ya, bukan seperti BUMN lain yang masih bengek gitu. Kalau kita masih dianggap BUMN, tapi sekarang karena kita di bawah BRI, jadi kita konsolidasi dengan BRI. Kita tidak lagi tercantum di laporan kementerian untuk BUMN. Tapi kalau kita diurutkan dengan BUMN yang ada di Indonesia, kita nomor 7. Nomor 1 itu adalah Bank BRI 51 triliun. Nomor 2 Mandiri 41 triliun. Laba ya, ini laba ya, bukan aset. Kemudian nomor 3 Telkom. Nomor 4 kalau nggak salah perusahaan gas. Pertamina tuh banyak ruginya karena utangnya banyak. PLN banyak ruginya karena utangnya banyak. Nomor 7 itu Pegadaian. Di bawah kita tuh ada BTN, kita di bawah BNI. Jadi orang Pegadaian, walaupun dulu Pegadaian itu sering, pasti kalau teman-teman bertemu dengan sesama teman, mau kemana ke Pegadaian, pasti banyak yang kesannya apa ya, ngeledek gitu ya. Mau ngadain apa lo? Mau ngadain celana dalam gitu kan, saya sering digituin. Dalam hati dalam hati saya, dia nggak tahu aja kalau laba Pegadaian itu 3,2 triliun. Impor produk migas dan non-migas ke Jawa Timur pada bulan Februari 2023 mencapai 1,88 miliar dolar Amerika. Angka ini turun 14,60% jika dibandingkan dengan impor bulan Januari 2023. Pada bulan Januari, impor produk yang masuk ke Jawa Timur mencapai 2,20 miliar dolar Amerika. Penurunan impor ini menurut Kepala Badan Pusat Statistik Jawa Timur, Dadang Hardiwan, terjadi pada sektor non-migas. Sedangkan pada sektor migas terjadi kenaikan jumlah impor. Impor produk migas dan non-migas yang masuk ke Jawa Timur pada bulan Februari 2023 berdasarkan data BPS mencapai 1,88 miliar dolar Amerika. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan impor pada bulan Januari 2023 yang mencapai 2,30 miliar dolar Amerika. Berdasarkan data yang dimiliki oleh BPS, penurunan terjadi pada impor komoditas non-migas. Sedangkan untuk impor produk migas mengalami kenaikan hingga mencapai 0,44 miliar dolar Amerika. Secara tahunan atau year on year, impor komoditas yang masuk ke Jawa Timur mengalami penurunan 19,47% dari 2,33 miliar dolar Amerika menjadi 1,88 miliar dolar Amerika. Kita lihat bahwa impornya mencapai 1,88 miliar US dollar atau turun sebesar 14,60% ya.
dibandingkan dengan bulan sebelumnya, ya, Januari 2023 yang mencapai 2,20 miliar US dollar, atau kita biasa sampaikan bahwa secara month-to-month memang terjadi penurunan 14,60%. Ini lebih dipengaruhi oleh penurunan sektor non migas, ya, yang sebesar 23,60%, dari 1,88 miliar US dollar menjadi 1,43 miliar US dollar. Walaupun memang ada kenaikan di sektor migas, ya. Impor produk migas dan non-migas yang masuk ke Jawa Timur dalam 3 tahun terakhir cenderung mengalami penurunan. Data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik menunjukkan impor pada tahun 2021 bulan Februari mencapai 1,87 miliar dolar Amerika. Pada tahun 2023 pada bulan yang sama, impor meningkat menjadi 2,33 miliar dolar Amerika dan kembali turun pada bulan Februari 2023 mencapai 1,88 miliar dolar Amerika. Penurunan impor dalam 3 tahun terakhir ini disumbang oleh menurunnya impor produk non-migas yang menurun sejak tahun 2021 lalu. Dalam kurun waktu 3 tahun sejak tahun 2021, impor produk yang masuk ke Jawa Timur cenderung mengalami penurunan. Penurunan ini menurut data Badan Pusat Statistik Jawa Timur terjadi pada sektor non-migas. Dalam 3 tahun terakhir, impor produk non-migas mengalami penurunan dari 1,53 miliar dolar Amerika pada tahun 2021, lalu naik menjadi 1,71 miliar dolar pada tahun 2022, dan kembali turun pada tahun 2023 menjadi 1,43 miliar dolar Amerika. Penurunan nilai impor produk non-migas ini diharapkan dapat diimbangi dengan kenaikan ekspor produk non-migas Jawa Timur agar neraca dagang Jawa Timur dapat tumbuh dan mencapai surplus. Bahwa memang pola daripada ekspor, pola daripada impor ini juga perbedaannya tidak signifikan, ya, artinya polanya mirip-mirip, dan kita bisa lihat bahwa untuk impor 2022 ini memang lebih besar bila kita bandingkan dengan impor di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2021, ya. Dan kalau kita lihat memang perkembangan total impor, ya, bisa terutama impor non migas, ya, karena kita memang sangat dipengaruhi oleh sektor untuk impor non migas. Nah, kalau kita lihat total dengan total impor kita yang sebesar 1,88 miliar US dollar, ini lebih tinggi, ya, kalau dibandingkan dengan 2021 yang mencapai 1,87 miliar US dollar, akan tetapi masih rendah, ya, bila dibandingkan dengan bulan yang sama atau Februari 2022 yang mencapai 2,33 miliar US dollar. Nah, kalau kita lihat dari sisi impor non migas, ini yang di saat bulan Februari 2023 tercatat 1,43 miliar US dollar, ini lebih rendah dibandingkan Februari baik di 2021 maupun juga 2022.
Agama hadir di dunia untuk membawa kedamaian karena arti agama adalah tidak membawa kerusakan. Hal tersebut disampaikan oleh Guru Besar UB Profesor Muhammad Bisri dalam ceramah sholat tarawih di Masjid Raden Patah UB. Mantan Rektor UB tersebut menjelaskan kedamaian agama sudah merupakan janji Allah kepada manusia yang beriman dan beramal soleh. Selain itu, Allah juga memberikan tuntunan dan petunjuk kepada manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia. Agama turun ke dunia sebagai pedoman bagi manusia agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan kata lain, agama membawa kedamaian bagi manusia di dunia. Penegasan ini disampaikan oleh mantan Rektor UB, Profesor Muhammad Bisri dalam ceramah sholat tarawih di Masjid Raden Patah Universitas Brawijaya. Kedamaian tersebut menurut Bisri merupakan janji Allah yang tercantum dalam kitab suci Al-Quran yang diberikan kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Selain itu, Allah juga senantiasa memberikan petunjuk dan tuntunan kepada manusia dalam menjalankan tugasnya di dunia. Ceramah agama pada sholat tarawih ini merupakan salah satu program harian Masjid Raden Patah UB selama bulan Ramadan. Ceramah agama ini menghadirkan berbagai narasumber dari dalam Universitas Brawijaya dan dari luar kampus Universitas Brawijaya. Itu pasti membawa umatnya itu adalah ke dalam keselamatan dan kedamaian. Karena agama itu kan kerusakan adalah tidak. Jadi agama itu pasti semua agama akan membawa kedamaian. Termasuk juga agama Islam, ya. Sehingga agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW yang berintikan iman dan amal soleh, yang tujuan kita adalah mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, di alam barzah maupun alam akhirat. Jadi Allah menuntun makhluknya melalui wasilah, melalui Rasulullah Muhammad SAW, itu pun juga melalui malaikat Jibril berupa pedoman agama Islam, yang tujuan utama agama Islam adalah untuk mendapatkan dan meraih kebahagiaan, kedamaian dan keselamatan baik di dunia, di alam barzah maupun alam akhirat. Paket sajian khas Ramadan atau Sahara The 101 Malang OJ diminati oleh pengunjung dan masyarakat Kota Malang. Hal ini dijelaskan oleh Rio Markom Hotel tersebut. Menurutnya, paket Sahara menyajikan menu makanan Maroko dan Nusantara setiap harinya. Berbagai menu ini disajikan di Sky Roof lantai 12 dengan pemandangan seputar Kota Malang. Hingga saat ini jumlah pengunjung terus mengalami kenaikan setiap harinya dan akan meningkat secara signifikan pada pekan kedua bulan Ramadan. Pengunjung paket buka puasa ini terdiri dari tamu hotel, keluarga, hingga berbagai kelompok masyarakat. Paket Sahara yang disajikan oleh The 101 Malang OJ mendapat sambutan hangat dari pengunjung dan warga Kota Malang. Hingga pekan pertama bulan puasa, kenaikan pengunjung mulai terasa. Kenaikan signifikan akan terjadi pada pekan kedua hingga akhir bulan Ramadan. Hotel Malang OJ menyajikan menu Maroko dan menu Nusantara sebagai andalan selama bulan Ramadan. Selain itu juga terdapat menu ringan dari jajanan lokal seperti aneka gorengan, seblak, kue kecil, sebagai kudapan saat berbuka puasa. Selama Ramadan, The 101 Malang OJ juga mengadakan berbagai kegiatan mulai dari paket buka puasa hingga charity yang dilakukan dengan menggandeng berbagai komunitas. Oke, untuk konsep di Hotel The 101 Malang OJ sendiri kita bertemakan itu Sahara, sajian khas Ramadan, dan juga dibalut oleh vibe-nya nuansa Maroko sih. Beberapa makanan juga ada di kayak Middle East gitu sih, kayak kebab, kayak beberapa makanan yang disajikan dengan masakan Nusantara, dipadukan sedikit juga dari masakan di Timur Tengah seperti itu. Oke, lalu untuk tingkat animo pengunjung saat bulan Ramadan seperti apa? Oke, untuk tingkat animo sendiri untuk buka puasa memang H+1 sampai H+7 itu berkaca di tahun-tahun sebelumnya. Memang pasti ingin tamu-tamu ini akan makan di rumah dulu ya. Nah, H+7 barulah
pasti kita akan banyak animo nih, karena berkaca pada tahun lalu benar-benar H+7 itu sampai hari mau Idul Fitri ya, itu memang benar-benar rata-rata sih 200 pack per harinya. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Sekar Hayu dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan selamat beraktivitas.